kita lanjutkan ya anak-anak. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bahasa Inggrisnya unsur-unsur dalam lingkaran. Nah, kalau unsurnya adalah tali busur, maka bahasa Inggrisnya adalah chord. Saya tuliskan begini. Kalau busur yang pinggir ini, itu bahasa Inggrisnya adalah arc. Kalau apotema, bahasa Inggrisnya adalah apothegm. Kalau tembereng, ini tembereng yang bagian sini ya, yang di atas sebelah sini, itu bahasa Inggrisnya adalah segment. Oke. Kalau jari-jari, bahasa Inggrisnya adalah radius. Sedangkan kalau juring, bahasa Inggrisnya adalah section. Nah, ini nanti takutnya kalau keluar di PAT ada kata-kata dalam bahasa Inggris ini kalian semua tidak tahu, jadi saya make sure aja, saya yakinkan inilah bahasa Inggrisnya dari unsur-unsur. Selain ini ada juga bahasa Inggrisnya luas. Kalau luas lingkaran berarti ya bahasa Inggrisnya luas itu adalah area, circle area. Kalau kita cari keliling lingkaran, itu bahasa Inggrisnya perimeter. Oke. Nah, untuk rumus luas itu semuanya tahu ya, insyaallah ya, yaitu adalah pi R kuadrat. R itu jari-jari, atau kalau di pertanyaan kalau radius diketahui radius, berarti ya itu adalah jari-jari. Kalau keliling itu rumusnya, kalau enggak pi D itu diameter, kalau enggak gitu 2 pi R. Oke. Dengan nilai pi itu bisa saja 22/7 atau 3,14. Nah, dalam lingkaran ada satu materi, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan luar. Tapi kali ini yang saya akan bahas yaitu garis singgung persekutuan luar. Jadi saya singkat ya, kalau kita punya garis singgung persekutuan luar, itu rumusnya adalah L kuadrat. L kuadrat itu yang bagian luar sama dengan P kuadrat, yaitu jarak antar dua titik pusat, dikurangi R1 kurangi R2 di kuadrat. Jadi ini kita akan tahu rumusnya jika misalnya ada bentuk seperti ini ya. Ada dua lingkaran besar. L itu yang sebelah mana? L itu yaitu garis AB, itu L, yaitu garis singgung persekutuan luar. Kemudian P itu jarak antara dua titik pusat, berarti P itu P ke O, panjangnya PO. Ini ya. Kemudian R1 itu yang mana? R1 yang besar ya. R1 itu jari-jari lingkaran besar. Jari-jarinya yang mana? Ini, PA. Sedangkan R2 itu jari-jari lingkaran kecil, yaitu di sini adalah BQ, maaf ini Q. Ini juga BQ. Nah, kita langsung saja eksekusi di soal. Jadi di soal ini, pada gambar di atas, panjang jari-jari PA itu 12 cm. Panjang jari-jari QB atau BQ itu 5 cm. Jarak PQ 25 cm. Hitung panjang garis singgung persekutuan luar AB. Garis singgung persekutuan luar AB ini adalah yang sebelah sana ya. Nah, untuk mencarinya kita tuliskan di sini. Maka dari soal kita tahu L-nya
ditanyakan, panjang AP ditanyakan, kemudian P itu panjang antara titik pusat dengan titik pusat, yaitu PQ. Mana ini? Oh ini diketahui, yaitu 25 cm. PA R1 itu jari-jari yang besar, jari-jari yang besar ini adalah 12 cm. Kemudian BQ jari-jari yang kecil yaitu 5 cm. Sehingga kalau disuruh mencari garis singgung persekutuan luar, kita masukkan ke dalam rumus L kuadrat sama dengan P kuadrat min ini. Kita masukkan P nya tadi 25 ya, berarti 25 kuadrat dikurangi 12 kurangi 5 di kuadrat. 25 kuadrat 625 dikurangi 12 kurangi 5 7 ya, berarti 625 dikurangi 49. 625 kurangi 49 6 7 576 itu L kuadrat. Berarti L nya saja yaitu akar 576. Akar 576 adalah 24. Nah, itu aja mengenai materi tentang lingkaran. Berikutnya saya akan membahas tentang bangun ruang. Ini di bangun ruang ini ada apa? Ada beberapa soal. Sebenarnya soal-soalnya yang mirip dengan yang kuliah di PAT itu sudah saya taruh di link di tugas 5. Jadi silakan diulang-ulang. Tapi yang saya ingin tekankan yaitu khusus untuk bangun ruang sisi datar atau disingkat bangun ruang BRSD. Itu kan yang pertama ada kubus. Kubus ini itu bangun ruang yang semua sisinya, semua rusuknya, semua rusuknya itu sama panjang. Nah, ini di dalam kubus ini ada istilah diagonal sisi, ada diagonal ruang. Diagonal sisi itu diagonal yang di pinggir-pinggirnya saja. Kalau diagonal ruang itu diagonal yang membentang dari satu titik nyebrang ke titik yang jauh. Nah, jika suatu kubus punya rusuknya itu S misalnya, maka diagonal sisinya pasti S akar 2. Langsung pakai rumus saja ya. Diagonal ruangnya pasti S akar 3. Begini ya. Nah, kalau soal mengenai balok, kemarin di tugas 5 saya ada soal seseorang ingin membuat kerangka balok. Kerangka itu yang pinggir-pinggirnya aja gitu loh. Jadi misalnya saya punya balok ini ya. Misalnya anggap aja ini balok. Jadi di sini kan ada begini. Kerangka itu yang ini aja, itu loh pinggirnya itu. Nah, yang pinggir-pinggir yang apa sih? Kerangka gitu loh, yang pinggir-pinggirnya itulah. Ingin membuat kerangka balok, misalnya ini panjangnya 10, lebarnya si balok ini 6, tingginya si balok ini anggap aja 7 lah misalnya. Nah, ini kalau misalnya dibuat mau membuat kerangka balok dari kawat berapa senti ya atau meter ya yang dibutuhkan. Misalnya ini 10 meter, 6 meter, ini 7 meter. Berapa kalau bikin kerangka balok itu? Ya, kan karena kerangka yang cuma dihitung yang pinggir-pinggirnya tok. Maka cara menjawabnya kita hitung panjangnya ada berapa ini, ada 1, maksudnya yang garisan panjang ini ada berapa, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4 kali 10, soalnya panjangnya begini ada 10. Oke, ditambah
Ada yang begini bentuknya 6, yang lebar ini 1 2 3 4 juga ada 4 juga, tambah yang berdiri juga ada 4, berarti 4 kali 7 gini ya. Sehingga kalau dihitung ini 40 ditambah 24 ditambah 28, sehingga hasilnya adalah 92. Oke? Tapi juga ada soal yang saya minta untuk mengecat ruangan berbentuk balok. Misalnya anggap aja baloknya ini, tapi yang dicat itu cuma temboknya saja. Dan 1 kaleng bisa untuk mengecat 24 meter. Nah, misalnya seperti ini ya. Terus berapa kali yang dibutuhkan? Maka caranya kita hitung luasnya yang di dalam tembok. Tembok itu kan pasti cuman yang bagian ini, pinggir-pinggirnya aja, atas sama bawah kan nggak dihitung. Jadi kita hitung dulu luas yang pinggir-pinggir. Luasnya apa aja? Oh, yang depan sendiri, yaitu 10 kali 7. Ini ya. Ditambah sampingnya sebelah sini tuh 6 kali 7, ditambah yang belakang sana sama juga 10 kali 7 ditambah 6 kali 7. Ini ya, jadi bagian ini terus sama sana, terus sama bagian belakang, terus sini, jadi tembok-temboknya aja. Kita hitung berarti 70 ditambah 42 ditambah 70 ditambah 42, sehingga ketemunya 140 ditambah 182 ditambah 222 berarti. Terus berapa kaleng yang dibutuhkan? Yang dihitung kan cuma kalengnya. Maka ya kalau mau nyari kalengannya ya tinggal luasnya ini ditotal dibagi 24. Begitu ya. Langsung hitung sendiri. Ini mengenai kubus. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai statistika ya. Biasanya pertanyaan tentang median, modus, dan seterusnya. Cuman saya mau mengingatkan kembali. Jadi kalau misalnya kita punya data ya, saya langsung aja buka di buku soal. Ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah kalian kerjakan, yang saya dulu minta dulu di sekolah sebelum kita liburan. Sini ada soal ya seperti ini. Jadi yang ini nih harus dipelajari ya, yang kayak gini, nilai rata-rata kan ada di catatan ya. Kemudian yang ini median begini, atau yang ini juga median dari data ini yang akan keluar. Jadi gimana sih Bu cara untuk mencari median kalau bentuknya begini? Saya sarankan mending dijabarkan. Jadi misalnya di sini ya 65-nya ada 4, kalian tulis 65 65 65 65 supaya menghindari kesalahan. 70 75 kali, kemudian kita coret sampai ketemu median, ketemu tengahnya. Oke. Nah, sudah. Ini juga dipelajari dari modus nomor 12 ini. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, cari ya yang mana. Kemudian kita cari juga kita sih ini ya kayaknya interkuartil. Nah, ini kuartil ini saya kemarin sudah mengingatkan untuk belajar ini. Dibuka lagi ya catatannya nomor 18, kemudian nomor
Nah, seperti ini. 20 ini coba ya, dipelajari, dicoba lagi. Silakan kalau ada pertanyaan nanti akan saya balas, akan saya jawab. Nah, berikutnya ini adalah soal-soal, ya ampun, ini soal saya pikir kalian bisa, tapi lah nggak apa-apa ya, insya Allah besok pas PAT bisa. Nah, yang mau saya ingin review adalah beberapa soal saja, yaitu soal nomor 8. Nih, kalau ada pertanyaan kayak gini. Dalam sebuah kantong terdapat 6 kelereng merah, 9 kelereng kuning, 5 kelereng hijau. Jika diambil sebuah kelereng secara acak, maka peluang teoritis terambilnya berwarna hijau. Hijaunya ada berapa sih, Nak? Kita cari. Oh, hijaunya ada 5, Bu. Berarti kita tulis 5. Ingat, peluang itu banyaknya kejadian dibagi semua kejadian. Jadi banyaknya kejadian yang diinginkan kan hijaunya ada berapa? 5 per banyaknya semua kejadian, kita hitung semua kelerengnya ada berapa. 6 tambah 9 tambah 5 yaitu 20. 5 per 20 kita sederhanakan, coret jadinya 1/4, makanya jawabannya D. Oke, sip. Nah, berikutnya yang mau saya ingatkan yaitu kayak gini. Sebuah dadu ditos bersama-sama, peluang teoritis muncul mata dadu berjumlah kurang dari 10. Tak ingatkan lagi, mata dadu yang berjumlah kurang dari 10 itu ada jumlahnya itu loh, 2, terus 3, terus 4, itu kan kurang dari 10 ya. 5, 6, 7, 8 sama 9, 10-nya nggak usah ikut. Sehingga di sini saya data, oh yang 2 itu kemungkinannya apa, ini supaya lebih dekat. Nih, 2 itu 11, kalau 3 12 21, 4 13 22 31. Nah, ini kalau lebih mudah pakai tabelnya aja. Kita hitung sekarang jumlahnya ada berapa. 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Ternyata adalah banyaknya ini yang diinginkan adalah 30 kalau 2 dadu itu pernya 36. Kalau dicoret-coret disederhanakan jadi 5/6. Begitu ya. Ada lagi di sini yaitu yang nomor 16 ini. Sebuah dadu dan logam ditos bersama-sama, peluang muncul gambar pada uang logam dan mata dadu bilangan prima dalam pengetosan tersebut. Saya ingatkan lagi, kalau mengerjakan begini ini kita harus membuat tabel. Nah, ini sebelah sini tuh angka atau gambar, yang sebelah sini dadunya. Dadu itu kan 1 2 3 4 5 6, kan begini ya. Yang diminta itu peluang muncul gambar, berarti yang kita cek yang ini, gambar dan mata dadu bilangan prima. Ayo, masih ingat prima itu apa aja? Prima itu ini loh, Nak, 2 3 sama 5. Jangan ada yang ngira 1 itu prima, bukan. 1 bukan prima loh ya, dari 2, oke? Sehingga ada berapa kemungkinan yang gambar dan prima. Ini ya, 1 2 3. Ternyata ada 3, berarti peluangnya adalah 3 per. Nah, per berapa ini? Ini kan ada 6 ya, dadunya kan ada 6 sisinya. Koin kan ada 2, kita kalikan 6 kali 2 berapa? 12. Berarti per semua kejadiannya adalah 12. Ini ya, coret jadinya 1/4. Oke, pinter, alhamdulillah. Ini ada lagi yang saya mau tekankan, yaitu soal nomor 19. Sebuah lempeng di nomor 1 sampai 8 diputar sebanyak 120 kali. Berapa kali diharapkan jarum menunjuk bukan kelipatan 3? Kalau ada lempeng 1 sampai 8 berarti angkanya kan 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8. Begini ya. Mana sih kelipatan 3? Kelipatan 3 itu apa aja? 3, terus 6, ya toh? Berarti kalau peluangnya muncul bukan kelipatan 3, bukan loh ya. Berarti saya dihitung ya yang bukan 3 sama 6, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 per 8. 8 dari mana? Sampingnya kan ada 8. Kemudian kita cari